Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldo Deliska dengan nomor WP 2310 1152630004. Di sini akan mempresentasikan proposal skripsi yang berjudul Analisis Pola Pendakian Gunung Kerinci. Di sini ada latar belakang dari penelitian ini, yaitu adalah pendakian gunung semakin diminati sebagai aktivitas outdoor di Indonesia. Gunung Kerinci merupakan gunung berapi aktif tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.805 mdpl. Cuaca dan musim sangat mempengaruhi keselamatan, serta jumlah pendaki. Fluktuasi pendakian yang signifikan antara bulan memerlukan analisis berbasis teknologi untuk pengelolaan yang lebih baik. Terus ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Di sini rumusan masalah ada dua, yaitu bagaimana pola pendakian Gunung Kerinci berdasarkan cuaca dan musim. 2. Bagaimana penerapan algoritma K-means untuk mengelompokkan data pendakian berdasarkan variabel cuaca dan musim. Tujuan penelitian yaitu mengetahui informasi waktu terbaik untuk pendakian Gunung Kerinci. Terus menganalisis pola pendakian berdasarkan musim kemarau dan hujan. Mengelompokkan jumlah pendakian menggunakan algoritma K-means clustering. Batas masalah dan manfaat penelitian. Di sini ada batas masalah, yaitu data terbatas pada Gunung Kerinci saja. Terus fokus pada data pendakian dan cuaca. Metodenya hanya menggunakan K-means clustering. Data yang diambil adalah data periode Agustus 2025 sampai Agustus 2026. Manfaat penelitian, manfaat untuk teoritis, data mining dan machine learning. Untuk praktis, kebijakan kota pendakian, waktu pendakian terbaik bagi pendaki, mengembangkan para wisata Gunung Kerinci. Di sini ada juga beberapa penelitian terdahulu, yaitu ada Sari dan Nugroho 2023, ada Rahmat 2022, Putra dan Wijaya 2024 yang berjudul Clustering Data Cuaca, Prediksi Pola Iklim Musiman, Pola Cuaca dengan Data Mining berbasis Machine Learning, Analisis dan Kunjungan Wisata Alam berbasis Clustering. Terus ada Saputra 2023, Clustering Data Pendakian Gunung dengan K-means. Terus ada Lestari 2024, Pengaruh Cuaca terhadap Aktivitas Wisata Alam. Tinjauan Pustaka Gunung Kerinci dan Musim. Gunung Kerinci dan Musim Kemarau. Pada musim kemarau, Gunung Kerinci stratovolcano aktif tertinggi di Sumatera dengan ketinggian 3.800 mdpl. Jalur utama via Kresituo tingkat kesulitan menengah tinggi. Musim kemarau April sampai Oktober. Curah hujan rendah, suhu lebih stabil, kelembapan rendah, kondisi jalur baik, paling ideal untuk pendakian. Musim hujan dan pilihan. Musim hujan itu November sampai Maret. Curah hujan tinggi, risiko longsor meningkat, suhu rendah, jalur licin, pendakian tidak disarankan. Peralihan atau percobaan, kondisi cuaca tidak menentu, perubahan mendadak, risiko kecelakaan tinggi, perlu kewaspadaan ekstra. Di sini ada pembahasan tentang data mining dan clustering. Divisi dan tahap data mining. Data mining adalah proses pengalian pola tersembunyi dari data berukuran besar menggunakan teknik AI dan statistik. Tahap seleksi data ada processing, transformasi, dan penerapan algoritma, dan terakhir evaluasi hasil. Terus kedua ada clustering dan jenisnya. Clustering adalah metode unsur process learning yang mengelompokkan data berdasarkan miripan karakteristik tanpa label. Jenis clustering di sini ada K-means, hierarchical, DBS-Scan, fuzzy clustering. Algoritma K-means. Langkah-langkah K-means, tentukan K dengan metode ELBO WWSC, terus initialisasi centroid secara acak, hitung jarak kemudian tiap data ke centroid. Terus kekelompokan data clustering terdekat, update centroid sebagai rata-rata cluster, terus ulang iterasi hingga konvergen. Musim dan cuaca dalam pendakian.
Faktor krusial keselamatan pendaki, kondisi cuaca dan musim secara langsung mempengaruhi tingkat risiko dan jumlah pendaki di Gunung Kerinci. Parameter cuaca utama, suhu udara, curah hujan, kelembapan, dan kecepatan angin. Bersumber dari data resmi BMKG sebagai acuan analis. Terus ada kerangka pemikiran. Alur kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dari identifikasi fluktuasi jumlah pendaki Gunung Kerinci yang berubah-ubah setiap bulannya, fluktuasi pendaki, terus kajian literatur, terus pengumpulan data dari BNTNKS dan BMKG, terus processing data, terus penerapan Kiming clustering, terus analisis hasil clustering, dan baru kesimpulan dan rekomendasi. Setiap tahap dirancang untuk menghasilkan pengelompokan pola pendakian yang akurat berdasarkan musim dan cuaca sehingga dapat memberikan rekomendasi waktu pendakian yang optimal dan aman. Hipotesis penelitian. H1. Terdapat pola pendaki yang berbeda-beda berdasarkan musim dan kondisi cuaca di Gunung Kerinci. H2. Algoritma Kimins mampu mengelompokkan data pendakian secara bermakna berdasarkan variabel cuaca dan musim. H3. Hasil clustering Kimins dapat mengidentifikasikan waktu optimal dan waktu yang tidak disarankan untuk pendakian Gunung Kerinci. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Jenis penelitian digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola pendakian Gunung Kerinci berdasarkan data numerik, cuaca, dan musim secara sistematis dan objektif. Lokasi dan periode. Lokasi yaitu di jalur pendakian Gunung Kerinci via Krisituo, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Data periode penelitian Agustus 2005 sampai dengan Agustus 2026, yaitu sekitar 12 bulan, mencakup musim kemarau, musim hujan, dan masa peralihan. Data dan variabel penelitian. Sumber dan teknik pengumpulan data. Data diambil dari Badan Taman Nasional Kerinci Sebelat, yaitu Balai Besar TNKS. Data jumlah pendaki, terus website Gunung Indonesia, terus ada data pendakian publik BMKG, terus untuk mengambil data iklim cuaca yaitu dari BMKG, terus teknik menggunakan Excel yaitu Excel 2021, clustering data siap dipakai. Terus variabel penelitian, masukkan jumlah pendaki, curah hujan, suhu, kelembapan, kecepatan angin, musim tim, dan sasaran label clustering hasil Kimins. Metode penelitian, terus sini ada tahap penelitian. 1. Ada identifikasi masalah. 2. Mengumpulkan dan pembersihan data. Terus penerapan Kimins, menentukan K dan sentroid, terus iterasi. Terus 4. Analisis hasil clustering. 5. Kesimpulan dan saran. Terus 2. Ada perangkat penelitian. Di sini peneliti menggunakan hardware laptop Asus TUF Gaming F15 dengan software yang mencakup yaitu Microsoft Excel 2021, RapidMiner Studio, dan Word, Mendeley, dan web browser. Proses Kimins yaitu dengan tentukan K dengan metode elbow, hitung jarak, include tiap data ke centroid, update centroid sebagai rata-rata clustering, terus initialization centroid awal, melompokkan data ke cluster yang terdekat, ulangi iterasi hingga configure. Visual data dan clustering. Contoh scatterplot hasil dan Kimins. Hasil clustering Kimins membagi data pendakian ke dalam 3 cluster. Cluster 1 musim kemarau, terus jumlah pendaki tinggi, terus curah hujan rendah. Terus di cluster 2 musim pendaki sedikit, curah hujan tinggi. Terus di cluster 3 percobaan, kondisi tidak menentu. Interpretasi clustering berdasarkan musim. Cluster optimal ditentukan dengan metode elbow, yaitu K sama dengan 3. Setiap cluster mempresentasikan pola musim berbeda yang mempengaruhi jumlah pendaki Gunung Kerinci secara signifikan berdasarkan data BTNKS dan BMKG. Manfaat implikasi penelitian. Manfaat teoritis, referensi ilmiah di bidang data mining dan machine learning dalam konteks para wisata alam. Manfaat praktis, pengelolaan kebijakan kota pendakian berbasis data. Terus pendaki
eh, informasi waktu pendakian terbaik. Terus untuk pemerintah ada pengembangan pariwisata di Kerinci. Terus untuk peneliti pengalaman pengolahan data yang nyata. Kesimpulan dan langkah selanjutnya, penelitian ini bertujuan menganalisis pola pendakian Gunung Kerinci berdasarkan musim dan cuaca menggunakan algoritma K-means clustering. Metode yang digunakan meliputi pengumpulan data dari BBMTNKS dan BMKG, processing serta penerapan K-means untuk mengidentifikasi kelompok pola pendakian. Diharapkan hasil analisis dapat mengungkap waktu optimal dan non-optimal pendakian secara berbasis data. Rencana selanjutnya yaitu mengumpulkan data lapangan, implementasi algoritma, dan validasi hasil clustering. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan hasil dari proposal skripsi saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.